Teman-teman semua, pernahkah kalian mendengar cerita tentang sumur Barhut yang tembus sampai ke neraka jahanam? Baik, di sini saya akan coba menceritakannya dan cerita ini saya kutip dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Diceritakan bahwa dahulu ada orang kaya yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah dan dia menitipkan hartanya berupa emas sebanyak 1.000 dinar kepada seseorang yang dikenal soleh dan amanah. Setelah dia melaksanakan ibadah haji, dia pun menemui orang soleh tersebut untuk mengambil kembali emas yang telah dia titipkan, dan ternyata orang soleh tersebut telah meninggal dunia. Dan dia menanyakan tentang hartanya kepada keluarga orang soleh ini, namun mereka tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya orang kaya ini pun mendatangi salah seorang ulama yang ada di kota Mekah saat itu. Dia menanyakan tentang bagaimana cara mengetahui emas yang telah disimpan oleh orang soleh tersebut. Dan ulama itu pun menjawab bahwa nanti ketika malam engkau pergilah ke sumur Zam-Zam dan pandanglah ke dalam sumur Zam-Zam tersebut, lalu panggil nama temanmu. Jika dia termasuk ahli surga, maka dia akan menjawab panggilanmu. Kemudian tanyakan kepada dia, di mana dia meletakkan emas yang telah engkau titipkan kepada dia itu. Ketika tengah malam tiba, orang kaya ini pun pergi ke sumur Zam-Zam untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh ulama tersebut. Dan dia panggil nama temannya atau orang soleh tadi, namun tidak ada jawaban sedikit pun dari sumur tersebut. Si kaya ini pun mendatangi ulama tadi lagi dan menceritakan apa yang dia alami barusan. Dan ulama itu pun mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini suatu isyarat bahwa orang soleh tadi itu termasuk ahli neraka. Kemudian ulama itu menyarankan bahwa si kaya ini untuk pergi ke Yaman dan mencari sumur yang bernama sumur Barhut. Karena sumur Barhut itu memiliki tembusan sampai ke neraka jahanam. Singkat cerita, orang kaya ini pun pergi ke Yaman dan mendatangi sumur Barhut. Ketika tengah malam, dia pun memanggil nama orang soleh itu dan ternyata ada jawaban. Dia mengatakan bahwa emasnya itu dia kubur di samping rumahnya. Dan si kaya ini pun menanyakan tentang perihal orang tersebut kenapa sampai berada di tempat itu. Sedangkan dia dikenal sebagai orang soleh dan amanah. Dan orang itu pun menjawab bahwa dia sebenarnya mempunyai saudara yang fakir miskin. Namun dia tidak menghiraukan dan tidak memperdulikannya. Sehingga Allah pun menempatkan dia di tempat tersebut. Artinya teman-teman, orang yang dititipi harta oleh si kaya tadi yang dikenal sebagai orang yang soleh dan amanah, ternyata dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dikarenakan dia tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan saudaranya yang fakir miskin. Dan dia termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim atau tali kekeluargaan. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin.